Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Atong Bustomi, LCMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih dan Kuwait Fikih kelas 4B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris dari kelas 4B dengan NIM 2282120055. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pahami tentang kaidah dalalah yang tidak jelas. Video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fikih dan Kuwait Fikih. Materi pertama yaitu pengertian dalalah. Dalalah berasal dari kata dala, yadulu dalalatan. Nah, dalam bahasa Arab, dalalah atau dalil adalah yang beri petunjuk kepada sesuatu hal baik secara maknawi maupun indrawi. Nah, sedangkan menurut istilah dalalah atau dalil yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar yang mengenainya, baik secara pasti atau qot'i maupun dugaan kuat atau zani. Nah, apa sih itu qot'i dan zani? Oke, sini saya akan menjelaskan juga qot'i dan zani. Jadi qot'i yaitu artinya pasti, sedangkan zani yaitu artinya spekulasi. Nah, qot'i menurut istilah yaitu artinya nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain. Contohnya adalah nas tentang hak suami terhadap harta istrinya yang telah meninggal. Nah, sedangkan zani itu artinya spekulasi atau kebalikan dari qot'i, tidak pasti. Jadi artinya itu kebalikan dari ayat yang bersifat qot'i atau definitif. Ia terbuka bagi pemaknaan, penafsiran dan ijtihad. Nah, penafsiran yang terbentuk yang terbaik yaitu penafsiran yang jumpai secara keseluruhan dalam Al-Quran dan mencari penjelasan yang diperlukan pada bagian yang lain dalam konteks yang sama maupun berbeda. Contoh nas jani yang dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam Quran An-Nisa berbunyi dilarang bagi kaum yang berbunyi dilarang bagi kau ibu-ibu kamu dan saudara-saudara perempuan kamu. Nah, apa maksud itu? Jadi itu tuh definitif dalam kaitan dengan larangan mengawini ibu atau saudara perempuan dan tidak ada bantahan tentang soal ini. Materi selanjutnya atau kedua, pembagian dalalah yang tidak jelas menurut para ulama. Di sini ada terbagi menjadi 4. Pertama itu al-kafi. Al-kafi yaitu artinya tidak jelas, sedangkan menurut istilah yaitu suatu lafaz zahir yang jelas maknanya, tetapi lafaz tersebut menjadi tidak jelas karena ada hal baru yang merubahnya sehingga tidak mengatasinya, tidak ada jalan lain kecuali dengan penelitian yang mendalam. Nah, yang kedua yaitu muskil. Nah, lafaz muskil itu dari segi sigotnya sendiri tidak menunjukkan maksud tertentu. Oleh karenanya, diperlukan qarina dari luar yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh lafaz tersebut. Yang ketiga, al-mujnal. Nah, al-mujnal ialah lafaz yang tidak mungkin dipikirkan maknanya sekali-kali. Karena ketika kita dibuat jauh sekali maknanya secara bahasa dan memakai makna pinjaman atau istiarah atau akhirat, yaitu al-mutashbih. Al-mutashbih ialah lafaz yang ada kemungkinan dua makna atau lebih.
Nah, lafadz mutasyabih maksudnya menurut ulama usul fikih adalah lafadz yang sigotnya tidak menunjukkan maksud dengan sendirinya. Dia tidak ditemukan karinas eksternal yang menerangkannya, dan syar'i monopoli pengertian tanpa menafsirkannya. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.